Udang cabai merah, 21 yuan setengah kilo. Ikan mas besar, masih segar dan lincah. Mbak, beli ikan, Mbak? Oke. Tiga jin 6 liang. Saya hitung 35 yuan saja. Timbang lagi. Nenek tua ini pelit banget ya. Ibu angkat? Ibu angkat. Saya. Salam, Nyonya. Itu kan direktur grup pelayaran, Chen Jiahang. Kenapa dia ke sini, direktur grup pelayaran? Kok memanggil nenek tua ini ibu angkat? Jiahang. Sudah 7 tahun tidak bertemu. Kok kamu jadi sampai ibu angkat hampir tidak mengenalimu? Ini siapa? Ibu angkat. Saya istri Jiahang. Jiahang sering cerita pada saya, dulu ibu untuk membiayai dia sampai lulus kuliah, sampai acara pun enggan makan lebih, hemat sekali. Lihat, Jiahang selalu ingat. Dia sampai membawa saya ke sini, untuk membalas budi ibu. Ibu angkat. Sekarang anakmu sudah sukses. Villa Ocean View nomor 1 di pusat kota ini, adalah hadiah dari anakmu untuk ibu. Ini harganya berapa? Tidak bisa, tidak bisa. Saya tidak bisa terima. Ibu terima saja, ibu. Terimalah. Ibu angkat. Kamu ini mau apa, Jiahang? Cepat bangun. Ibu angkat. Apa yang ibu lakukan untukku? Satu rumah saja mana cukup untuk membalasnya. Kalau ibu tidak mau menerimanya, saya akan terus berlutut dan tidak bangun-bangun. Ibu angkat. Kalau ibu masih tidak mau menerima, maka Sueyan juga akan. Cepat bangun, cepat bangun. Niat baik kalian ini, saya terima. Tapi soal uangnya, tidak bisa semuanya kalian yang bayar. Kalau begitu, biaya pemanas rumah tahun ini, ibu angkat yang bayar. Kakakmu dan yang lain pasti sudah pulang kerja. Saya harus pulang masak untuk mereka. Saya pergi dulu ya, pergi dulu. Ibu angkat. Awei, kamu pulang kerja ya. Aku kasih tahu kabar baik. Hari ini adikmu dan istri adikmu memberi kita satu villa. Ini zaman apa lagi? Masih mau menghisap darah anak kandung sendiri? Malah bayar biaya pemanas untuk anak angkat? Biaya pemanas? Kalian semua salah paham. Ini kan adiknya yang memberi kita satu villa. Apapun yang dia beri, tidak pantas kamu mengeluarkan 2.000 yuan dari keluarga kita untuk menutupinya. Bagus. Sungguh bagus. Chen Wei, kau punya ibu yang makan di dalam mengorok di luar begini sih? Makan di dalam mengorok di luar. Biaya pemanas keluarga kalian tahun ini. Bukannya juga aku yang bayar? Ma, kami kerja seharian tidak di rumah. Kalau biaya ini dibayar, yang nikmatin hangatnya kan juga ibu. Apa? Chen Wei, di hatimu, ibu adalah orang seperti itu. Bukan begitu? Kalau kalian mengira nenek tua ini datang untuk cari untung, nikmatin enaknya saja. Baik. Kalau begitu aku pergi. Biar tidak mengganggu pandangan kalian. Ibu,
Uang muka rumah ini, dan biaya renovasinya, mana ada yang bukan dari keluarga mertuaku? Sekarang cuma minta ibu bantu lebih banyak urusan rumah tangga. Kenapa malah mau pergi? Kalian sudah lupa. Waktu kalian minta aku datang dulu, bilangnya apa? Ibu, aku dan Chen Wei sangat ingin menjemput ibu ke kota untuk berbakti, supaya ibu hidup enak, ikut kami saja. Ayo, ibu. Delapan tahun ini, aku siang malam jaga anak kalian. Kerjakan urusan rumah. Aku tak pernah mengeluh sedikit pun. 8 tahun. Apalagi yang kalian mau dariku? Ibu. Ngapain ibu ungkit-ungkit masa lalu? Buat apa? Itu kan sudah lewat. Sekarang ibu. Hidup numpang di rumah orang. Hal-hal seperti ini harus ibu tahan. Hidup numpang. Selama 8 tahun ini. Untuk keluarga ini, berapa banyak yang sudah aku berikan? Lele sakit. Aku yang siang malam menggendongnya. Kalian berdua lembur. Aku yang menghangatkan makanan, menunggu di rumah. Pada akhirnya, aku cuma orang yang numpang di sini. Kamu makan punya kami, tinggal punya kami. Aku saja tak minta bayaran sewa. Cuma kerjakan sedikit pekerjaan, masih mengomel di sini. Sok jadi ratu, ya. Ku beritahu, dengan sifatmu seperti ini, kalau sudah pisah dari kami, kau pikir anak angkatmu itu akan benar-benar merawatmu? Ibu, akulah satu-satunya penerus keluarga Chen. Akulah anak kandung ibu. Bukankah seharusnya ibu membantu sebisa mungkin selagi masih mampu? Kalau tidak, nanti kalau ibu sudah tua, aku tak akan merawat ibu. Baik. Semua salahku. Aku pergi. Aku tak perlu kalian yang merawatku nanti. Kamu? Chen Wei, lihatlah. Baru dikatakan sedikit, sudah pakai ancaman pergi lagi. Nenek tua bangka. Kalau bukan karena anak sekarang tak ada yang jaga, kau pikir aku mau kau tinggal di rumahku? Kalian, Ibu jangan bikin ribut lagi di sini. Chen Wei, lihatlah. Ini ibumu yang baik itu. Sekarang malah belajar pura-pura mati. Ibu, jangan pura-pura. Ibu? Nenek, cepat bangun, cepat bangun. Ayo pergi. Ayo, pergi. Xiao Mei, kamu mau apa sih? Aku nggak mau pergi. Kamu berharap aku yang bayar? Pergi, cepat. Bu, kok baru bangun? Anakmu sekeluarga itu kok langsung pergi sih? mereka kerja. Sibuk. Pasien nomor 36, Mu Ying, waktunya bayar. Memang sibuk, atau nggak mau bayar biaya pengobatanmu? Lihat sikapnya saja sudah jelas. Kasihan sekali nasibnya. Tante, saldo kartu ini kosong, nggak bisa bayar. Kosong. Bisa bayar nggak sih? Masih ada yang antri di belakang. Tunggu sebentar. Aku telepon dulu.
Halo, Bu. Awei. Bu, biaya pengobatanku kurang. Tolong transferkan dulu untuk ibu. Bu, kan ibu masih punya sedikit tabungan dari bertani. Uang di kartuku apa kamu yang ambil? Sekarang nggak ada uang sama sekali. Bu, sebelum bertani, ibu kan nabung sedikit uang. Ibu sudah tua, aku takut ibu ditipu orang. Simpan saja dulu di aku yang simpan untuk ibu, bisa dapat bunga juga. Tapi, Bu, aku kan anak kandung ibu, mana mungkin aku tega mencelakai ibu, iya kan? Terima kasih, Bu. Bu, aku lagi sibuk nih. Nanti aku telepon lagi. Depan sana ngapain sih? Mau bayar nggak sih? Kalau nggak punya uang minggir. Jangan ganggu kami. Halo, Ibu angkat? Jiahang, bisa nggak kamu pinjamkan aku 500.000 rupiah dulu untuk bayar biaya pengobatan? Biaya pengobatan? Ibu angkat? Ibu di rumah sakit mana? Tunggu aku. Aku segera ke sana. Bu, kok baru bangun? Anakmu sekeluarga itu kok langsung pergi sih? Bu, aku lagi sibuk nih, nanti aku telepon lagi. Memang sibuk, atau nggak mau bayar biaya pengobatanmu? Ibu angkat. Jiahang. Sueyan. Biaya pengobatan ibuku sudah kubayar. Kok bisa keluarga kakak bersikap seperti itu? Ibu angkat. Ngapain ibu tinggal di rumah kakak dan terus-terusan ditindas? Bagaimana kalau ibu tinggal bersama kami? Kebetulan kita bisa merayakan tahun baru bersama. Ini. Baik. Tapi aku harus pulang dulu untuk mengambil baju. Sertifikat rumah masih di sana. Aku harus ambil itu. Ibu angkat. Aku temani ibu. Nggak usah. Ibu angkat pergi sendiri saja. Chen Wei, kan sudah kubilang. Ibumu punya uang. Disimpan semua buat anak angkat itu, sebelumnya pura-pura miskin. Bahkan, biaya berobatnya sendiri mau minta dari kita. Hatinya benar-benar busuk. Chen Wei, bukan aku yang sok ngomong, ibumu itu memang bukan orang baik. Tinggal di rumah kita, masih terus-terusan nyumbang ke anak angkat di luar. Kenapa dia nggak pindah aja? Ya karena rumah besar kita ini enak buat ditinggali. Itu ibuku, bukan aku, ngomong sama aku buat apa? Ya karena kamu nggak becus. Nggak bisa ngatur ibumu. Biarin dia semena-mena sama aku. Bu, aku berangkat dulu. Ambil. Bu, uang ini. Uang ini ibu pinjam dari saudara. Kamu ambil. Di luar sana. Jangan sampai kamu susah.
Bu, Ibu tenang saja. Aku pasti belajar dengan giat agar sukses. Nanti, aku ajak ibu dan ayah ke kota besar buat hidup enak. Ini yang kamu bilang sukses? Jemput ibu ke kota besar buat hidup enak? Kalau begitu, hidup enak. Ini nggak usah. Jiahang, jemput aku. Nenek, Lele. Kok kamu sudah bangun? nenek, aku nggak enak badan, pusing banget. Kok panas banget? Lele, jangan takut. Nenek antar kamu ke rumah sakit. Lele. Lele, jangan nakuti nenek. Lele, Cepetan sadar. Lele. Cepat bawa ke rumah sakit. Senmei, kamu mau apa? Lepasin aku, pasti ibumu yang nularin penyakit ke anakku, kalau enggak, anakku mana mungkin sakit. Si nenek tua bangke. Apa kamu berharap anakku cepetan mati? Terus uangnya dikasih semua ke anak angkatmu? Maaf, Maaf buat apa? Anak bukan kamu yang lahirin, wajar kamu nggak sayang. Ibu kita juga nggak sengaja. Chen Wei. Lele masih di dalam lagi dirawat. Kalau hari ini kamu berani bela ibumu lagi, kita cerai. Siapa keluarga pasien? Saya, anak saya gimana? Anakmu kena flu A. Tertular di sekolah. 2 hari ini jangan sekolah dulu. Sekolah? Kan sudah kubilang nggak ada hubungannya sama ibu. Diam. Meskipun tertular di sekolah, terus kenapa? Itu juga salah dia. Pikirannya cuma vampir itu. Anakku mana sempat dia jaga. Jiahang. Tunggu sebentar. Lele sakit. Aku rawat dia dulu beberapa hari, baru nanti ke sana. Baik. Ibu mau kapan datang? Kapan saja boleh. Nanti kalau Lele sudah sembuh, nenek akan ajak kamu main ke taman. Sekarang di taman, ada 2 monyet kecil. Lucu banget. Beberapa malam gak tidur, Lele kita ini akhirnya sembuh. Waipo. Aduh, baru sebentar nggak datang lihat cucu kesayangan saya, katanya sampai sakit parah. Mertua, kamu jaga anaknya gimana sih? Aku, Kata dokter itu flu A, dapatnya di sekolah. Shen Mei sudah lama bilang kamu pilih kasih ke anak angkat itu. Kayaknya dia nggak salah, cucu kandung sendiri aja nggak diperhatikan. Awas mati nggak ada yang ngubur. Lele. Sini, Waipo peluk. Nek, aku lapar. Dasar anak ini. baik, nenek buatkan Lele makanan enak. Chen Wei. Ini ibumu masak apa sih? Kasih makan kelinci aja nggak sehijau ini. Ibuku susah-susah datang ke sini, cuma dikasih makan ini, mau menghina siapa? Chen Wei. Ibumu ini kenapa sih? Orang desa kalian masaknya cuma gini doang? Bu, kenapa kamu jadi begini? Sebelumnya, kan Lele lagi sakit. Aku nggak sempat belanja. Jadi pakai sisa sayuran di kulkas untuk masak semua ini. Jangan cari-cari alasan, aku tahu kamu lagi kesal, tapi nggak boleh terang-terangan cemberut gini kan? Ini, benar-benar karena Lele sakit? Aku sama sekali nggak ada waktu. Udah, Bu. Soal ini, memang kamu yang salah. Mertuaku jauh-jauh datang lihat cucu. Sekesal apapun kamu, harusnya masak yang baik-baik dong. Cepat sana masak ulang.
Jiahang. Aku langsung beresin barang-barang. Lalu ke sana cari kamu. Apa? 2.000 sebulan buat uang hidup? Nekat banget sih. Iya, bener banget. Kalau bukan karena sekarang gak ada yang jagain anak, siapa yang mau kasih dia uang segitu banyak sebulan? Ngomong-ngomong, aku punya saudara di kampung halaman. Lagi cari kerja. Cuma minta 1.500 sebulan. Tempat tinggal sama makan ditanggung aja. Jauh lebih baik daripada yang tua ini. Wah, Bu. Coba kamu cepat telepon dia. Iya. Cuma jagain satu anak umur 8 tahun. Masak 3 kali, bersih-bersih dikit. Gampang banget. Dia bilang apa? Setuju. Bagus? Terus ibumu gimana caranya kita usir? Aku. Sebenarnya ibuku juga lumayan bagus kok kerjanya. Bagus apanya? Di sini kamu ada hak buat bicara? Kalau bukan karena kamu, mana mungkin anakku sampai hidup sengsara kayak gini, dihina ibumu. Nggak usah kalian usir. Aku akan pergi sendiri. Bu. Bagaimanapun juga, tunggu sampai saudara keluarga Xiao Mei datang dulu, baru pergi. Inilah anak lelaki yang kubesarkan dengan susah payah, selama lebih dari 30 tahun. Nggak ada yang mau nahan. Cuma ketidakpuasan. Itu urusan kamu sendiri. Tunggu dulu. Ibu mertua, kamu buru-buru pergi gini? Jangan-jangan nyuri barang kami? Kamu mencuri barang-barang di rumahku, ya? Kalian. Jangan keterlaluan. Ibu mertua benar. Kamu buru-buru banget perginya. Pasti habis mencuri. Koper ini, aku mau periksa. Kamu mau apa? Awei. Pergi sana, pergi. Tidak boleh. Di koper tidak ada. Bukan berarti tidak disembunyikan di badan. Masuk akal. Chen Wei. Kamu cuma bisa lihat dia, menghina ibumu seperti ini. Terus kenapa? Chen Wei tetap suamiku, ayah anakku. Lagi pula, kalau mau tahu mencuri atau tidak, tinggal geledah badan saja. Bu, kalau memang tidak ambil, biarkan saja mereka periksa. Chen Wei. Jiahang, kenapa ibu angkat lama sekali? Belum pulang juga? Jangan-jangan, ada apa-apa? Aku lihat dulu. Asisten Wang, siapkan mobil. Jangan sentuh dia. Aku akan lepaskan sendiri. Lanjut, lepaskan lagi. Lepaskan lagi.
Silakan geledah. Di pinggang celanamu ini, ada apa lagi? Ini punyaku. Ini Jiahang yang kasih. Keluarkan. Nah, pantas saja buru-buru perginya. Ternyata mencuri sertifikat rumah kita. Bu, bagaimana bisa begitu? Sekalipun kamu butuh uang, tidak boleh mencuri juta barang-barang di rumah. Aku sangat kecewa. Chen Wei. Aku ini ibumu kandung. Kamu malah tidak percaya padaku. Sertifikat rumah ini, hadiah dari Jiahang untukku. Kalau tidak percaya, kalian bisa. Buka lihat. Buka. Si pengisap darah yang, ongkos pemanas saja, harus numpang kita, dia sanggup beli rumah. Kamu pikir aku buta, tidak bisa lihat. Dia itu sampah, tika yang tidak bisa dibantu, iya kan? Ibu mertua, kamu ini, makin tua makin pikun. Malah berharap pada, si pengangguran ini. Chen Wei. Aku ini ibumu kandung. Kamu lebih percaya mereka daripada aku. Kamu yang tidak jujur, cuma bisa numpang hidup, pada anak sendiri, tidak pantas jadi ibu Awei. Pergi dari sini. Pergi, cepat pergi. Bu, sudah begini keadaannya. Aku juga tidak ada yang bisa dikatakan. Pergilah. Ayo, pergi, cepat pergi dari sini. Lepaskan aku. Wahahaha. Anak domba tahu membalas budi. Burung gagak tahu membalas jasa. Kenapa ya? Kenapa anakku bisa jadi seperti ini? Kamu kan numpang tinggal di rumah orang. Hal kayak gini ya harus ditahan. Bu, aku lagi sibuk nih. Nanti aku telepon lagi. Nyuri atau enggak? Geledah aja, pasti ketahuan. Aku sangat kecewa. Ma, Ma, Jiahang. Ma, 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 Siapa sih, nyalain lampu terang-terang gini? Gak lihat ya? Siapapun itu, cepat masuk. Dingin banget. Ibumu aja udah anggap kamu orang luar, masih aja diam di sini ngapain? Ayo pergi. Ma, Ma, Jiahang. Ma. Sebenarnya apa yang terjadi? Asisten khusus. Pak Chen. Selidiki. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Mak belakangan ini? Siap. Jiahang. Mak, aku nggak enak badan.
Aku tahan-tahan aja, nanti juga sembuh. Ibu jangan memaksakan diri. Kalau bapak angkat tahu ibu boros-borosin uang, pasti marah lagi. Ayo, Mak antar kamu ke rumah sakit. Peluk erat ya. Mak, aku yang antar ibu ke rumah sakit. Sama kayak dulu waktu kecil, ibu yang antar aku. Akhirnya bisa usir si tua itu. Mam, babysitter yang Mam cari itu. Beneran bisa jagain Lele dengan baik? Santai aja. Dia jauh lebih bisa diandalkan daripada ibu mertuamu itu. Jiahang, kenapa ibu angkat bisa kena flu parah kayak gini? Nggak tahu. Salahku datangnya telat. Bikin ibu angkat nunggu lama. Pak Chen, kameranya rusak, perlu waktu 3 hari untuk diperbaiki, baru bisa tahu apa yang terjadi malam itu. Oke. Soalnya kalau ada kejadian kayak gini, kakak dan kakak iparmu tahu, pasti juga khawatir. Jiahang, aku ingat kakak iparmu, Shen Mei, kayaknya kerja di perusahaan anak kita. Gimana kalau gini? Aku di sini naikkan jabatannya, kasih promosi. Soalnya kan kita yang bawa ibu angkat ke sini untuk tinggal. Kita nggak kasih tahu mereka, hal ini memang salah kita. Ya udah, lakukan saja seperti itu. Nenek. Jangan teriak-teriak lagi. Nenekmu nggak akan balik lagi. Nenekku nggak akan balik lagi. Orang yang cuma bisa kasih duit ke orang luar. Ngapain mikirin dia? Ibu jahat, aku mau cari nenek. Kembali sini, kembali. Aku tanya kamu, ibu jahat, ya enggak? Nenekmu yang ngajarin? Bilang, cepetan bilang. Nenek. Lele, lihat, ini nenek barumu. Bu, asisten rumah tangga yang kamu cari, bukannya dia, kan? Ah, tenang aja. Dia kalau dibandingin sama mantu perempuanmu, jauh lebih bisa diandalkan. Ayo, temani ibu manicur. Tapi, Bu, Lele. Ada asisten di rumah, takut apa? Ayo, sudah. Bu, kamu udah kasih tahu si asisten soal Lele alergi mangga, kan? Udah. Mbak, yang sini tolong diperbaiki lagi. Nek, aku lapar. Minggir. Nggak lihat lagi sibuk, minggir. Nek, aku beneran lapar. Wah, repot amat sih. Lapar ya makan ini. Gaji sebulan cuma 1.500, masih mau minta aku masakin. Pukul dia. Ada apa? Kami masih manicur. Malam ini nggak pulang makan. Nggak usah masak buat kami. Kak Chunlian, apa ya? Aduh, Lele tadi makan mangga, jadi alergi. Sudah tidak bernapas. Apa? Kami segera ke sana. Bu, kenapa? Kok panik-panik gitu? Lele dia, tidak sengaja makan mangga. Sekarang napasnya berhenti. Berhenti. Ibu angkat, akhirnya ibu sadar. Ibu lapar enggak?
Kami beliin ibu makanan ya. Ibu angkat, Jiahang. Sueyan. Terima kasih, kalian. terima kasih apa sih? Ibu angkat, saya kan anak angkat ibu, ini sudah kewajiban kami. Sekarang kan kamu numpang tinggal di rumah orang. Hal kayak gini ya harus ditahan. Sama-sama anak yang kubesarkan. Kenapa bedanya? Sangat besar? Lele. Lele sekarang bukannya seharusnya di rumah. Kok bisa sampai di rumah sakit? Pasti mata nenek tua ini yang kabur. Kamu lihat anak yang baru diantar ke sini tadi? Baru 8,9 tahun sudah syok. Nggak tahu juga bisa diselamatkan atau enggak. Iya juga ya. Nggak tahu juga pembantu di rumah itu gimana caranya direkrut. Anak kecil nggak boleh makan mangga aja nggak tahu. Mangga. Suster, anak yang kalian bicarakan tadi namanya siapa? Chen Lele. Kamu ini anaknya. Saya neneknya. Cepat kasih tahu saya. Cucuku sekarang di mana? Ingat deh. Tante, infusnya belum habis. Anak saya mana? Aku tanya, anak saya mana? Dia, di dalam. Xiao Mei, tenang dulu. Tenang, gimana caranya aku tenang? Anak saya masih terbaring di dalam sana. Dokter, bagaimana kondisi Lele sekarang? Kalian ini orang tua yang bagaimana sih? Anak ini alergi mangga. Masa kalian masih memberinya makan? Kalian tahu nggak? Kalau terlambat sedikit saja, anak ini sudah nggak bisa diselamatkan. Lele mana? Dialah orangnya, yang kasih Lele makan mangga. Apa? Ibu, bisakah berhenti bersikap munafik? Bermain sandiwara buat siapa? Awei, maksudmu apa? Ibu mertua. Hati kamu benar-benar kejam. Demi balas dendam pada anakku, segala cara pun kamu lakukan. Kamu tahu Lele adalah nyawa anakku Xiao Mei, masih juga memberinya makan mangga. Apa kamu memang ingin keluarga Shen punah, supaya uangnya bisa kamu wariskan ke anak angkatmu itu? Aku tidak. Aku benar-benar tidak. Lele adalah cucu yang kubesarkan sendiri. Mana mungkin aku melakukan hal seperti ini? Nenek tua bangka. Lele adalah anak yang kukandung selama 10 bulan. Sebenci apapun kamu padaku, kamu nggak boleh menyakiti Lele. Dia cuma seorang anak kecil. Awei, kamu juga berpikir seperti itu tentangku. Ibu, sudah kubilang. Lele adalah nyawaku dan Xiao Mei. Karena kamu sudah melakukannya, maka kita putus hubungan ibu dan anak. Ibu tenang saja. Aku pasti akan belajar dengan giat, agar sukses. Nanti ku bawa ibu dan ayah ke kota besar untuk menikmati hidup. Chen Wei, kamu serius? Chen Wei, kamu serius? Ya. Aku akan memutus hubungan ibu dan anak denganmu. Mulai hari ini, kamu bukan lagi ibuku. Bukan juga neneknya Lele. Baik. Karena kamu tidak percaya kata-kataku. Baik. Kuputus. Lebih dari 30 tahun membesarkanmu.
Ternyata kalah dengan beberapa kalimat orang luar. Sudahlah. Putus juga lebih baik. Putus. Lebih baik. Nenek tua bangka, bikin Lele jadi begini, lalu mau kabur begitu saja? Betul, dia yang bikin Lele masuk UGD. Ibu, pukul dia sekuat-kuatnya. Lele, Untung saja nasibmu baik. Lele, Biar aku lihat Lele. Aku ingin melihat Lele. Mau lihat cucu? Mimpi. Nenek, Lele, kamu salah lihat. Di hati nenekmu, nggak ada kamu sama sekali. Kamu sudah sakit parah begini, dia bahkan tidak datang menjenguk. Chen Wei. Sekarang dorong Lele ke kamar pasien. baik. Lele. Jangan kira karena kamu sudah mengasuh Lele 7-8 tahun, lalu bisa pakai dia buat mengendalikan anakku. Aku kasih tahu, jangan harap. Sekarang kamu numpang hidup di rumah orang. Hal kayak gini ya harus kamu tahan. Kamu sangat mengecewakanku. Bu, aku sama Chen Wei sama-sama berharap bisa menjemput ibu ke kota untuk berbakti. Biar ibu hidup enak, ikut kami pergi, nenek tua bangka. Apa kamu berharap anakku cepat mati, terus semua uangnya kasih ke anak angkatmu itu? Ibu angkat, tadi ibu kemana? Kami cari keliling nggak ketemu, Andar dua bangga. Lalu muka ibu, lalu? Aku nggak apa-apa. Kita harus pulang dari rumah sakit. Baik, ibu angkat. Ayo, Lele. Lele, kamu keterlaluan banget, tahu. Masa udah tahu dirimu alergi parah sama mangga, nenek kasih, kok kamu nggak nolak? Itu kan sudah lewat. Mending kita nggak usah bahas lagi. aku nggak. Mbak itu yang nggak mau masakin aku. Terus mangganya dibuang di lantai. Suruh aku makan itu. Yang Mbak itu yang bikin. Bukan. Nggak, bukan aku. Aku nggak maksa dia makan. Dia aja yang lapar mata. Dia sendiri yang mau makan. Lele, coba kamu ingat-ingat lagi. Apa kamu sendiri yang minta makan mangga? Aku ingat. Iya, Gama. Kamu nonton TV, nggak peduli sama aku. Aku bilang aku lapar. Terus kamu lempar mangganya ke sini. Bilang kalau nggak makan ya kelaparan. Aku menyuruhmu datang untuk menjaga anak, bukan untuk menyakitinya. Ini kamu sengaja melukai orang. Aku sekarang akan telepon polisi. Chen Wei, kenapa kamu begitu tidak punya hati yang lapang? Kalau kamu masukkan Kak Wang ke kantor polisi, muka aku mau ditaruh di mana? Bu, Sudah, masalah ini adalah kami yang salah menuduh ibumu. Begini, kamu telepon ibumu, kita minta maaf. Masalah ini kita anggap selesai, ya? Selamat datang di rumah, Ibu. Ini. Ayo, ibu, masuk ke dalam. Aku sudah suruh asisten rumah tangga menyiapkan makanan. Ayo. Ayo. Ibu, ikan kukus ini dipilih dari ikan segar air hidup, dengan api kecil dikukus dan direbus perlahan. Silakan dinikmati. Ibu. Aku akan buang duri ikannya untuk ibu.
Ibu makan pelan-pelan? Waktu kecil, ibu selalu seperti ini. Membuang duri ikan satu persatu. Lalu menyuapiku. Sekarang, giliranku untuk membalas budi ibu. Ibu, akhirnya ibu mau tinggal di rumah kami. Ini adalah hadiah kecil dari aku dan Jiahang. Ibu lihat? Suka tidak? Kalian sungguh perhatian. Ini kakak? Bu. Kami semua salah menuduh ibu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan ibu. Semua ulah si asisten rumah tangga itu. Pulanglah, Bu. Lele butuh ibu. Telepon dari nenek Lele. Nenek, di mana? Lele sangat merindukanmu. Lele, Nenek, kamu tidak mau Lele lagi? Lele janji akan jadi anak baik. Tidak akan membuatmu marah lagi. Boleh tidak? Lele. Nenek juga merindukanmu. Tapi ayahmu sudah memutuskan hubungan ibu dan anak denganku. Nenek tidak bisa kembali. Lele yang baik, kamu rawat baik-baik sakitmu. Nenek mau tutup telepon dulu. Lele, jangan salahkan nenek. Rumah itu sudah lama tidak menerimaku. Nenek tidak mungkin kembali lagi untuk menerima perlakuan semacam itu. Ibu angkat. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku ingin pulang dan istirahat. Lele, apa kata nenekmu? Ini semua salah kalian. Nenek tidak akan pernah kembali lagi. Aku benci kalian. Jangan nangis. Berisik sekali. Sekarang gimana dong, Chen Wei? Apa ibumu benar-benar tidak mau pulang? Aku besok masih harus kerja. Siapa yang akan jaga Lele? Dia akan kembali. Aku sudah minta maaf pada ibuku. Dia sangat menyayangiku. Pasti akan turun tangga yang kuberikan. Mungkin saat ini dia sudah siapkan makanan di rumah dan menunggu kita pulang. Syukurlah. Tapi kita bicarakan dulu ya. Meskipun ini bukan salahnya, aku tidak mungkin bersikap baik padanya. Lagi pula, kalau bukan karena dia ngambek pergi, mana mungkin kita sewa pengasuh jelek ini. Baik. Oke, aku tahu. Tenang saja. Nanti kalau dia udah balik, kalau dia berani ngomongin kamu lagi, gue yang bakal ngomongin dia. Kak Chunlian. Kan yang manggil gue datang tuh kamu. Sekarang ada masalah, semua salahnya cuma ditimpain ke gue doang. Malah mau memecat gue. Gue nggak peduli. Kamu harus selesain masalah ini buat gue. Kalau nggak, kamu harus gantiin gaji gue selama ini. Nggak boleh kurang 1 sen pun. Diam lo. Gue ngerti. Gue akan cari cara. Ternyata nggak perlu bangun pagi-pagi. Pinggang gue nggak akan sakit kayak dulu lagi. Selamat pagi, Nyonya. Ibu, sudah bangun? Jiahang tahu ibu suka bunga anggrek, sengaja menyuruh orang cari bibit unggul dari luar kota. Dia berencana untuk menanami kebun belakang semua untuk ibu. Jadi, begitu ibu buka jendela di lantai 2, langsung bisa lihat bunga anggrek. Sueyan, dasar anak bodoh. Kan lagi hamil. Ngapain angkat barang berat-berat? Ayo, cepat taruh. Saya pikir, kalau ibu bisa lihat dari lantai 2, melihat bunga anggrek, pasti senang. Hal kecil kayak gini nggak apa-apa.
Bu, gue mau. Bu, bunganya jelek banget, ngapain ibu urusin ini? Bisa nggak sih jangan urusin hal-hal nggak berguna? Pikirin masa depan gue, tanemin yang bisa dijual. Nggak nyangka. Anak kandung gue sendiri. Masih kalah sama anak angkat. Dan menantu angkat yang lebih perhatian. Halo. Yingzi. Sudah lebih dari 40 tahun nggak ketemu. Besok ada waktu nggak? Datang kumpul-kumpul dan bernostalgia sama kami teman-teman lama di restoran Beiyue. Atau jangan-jangan, kamu mau jaga cucu buat anak sulungmu dan keluarganya? Besok. Gua pasti datang tepat waktu. Chen Wei. Bukannya katanya ibumu sudah memaafkan kita, di rumah sudah menyiapkan makanan laut mewah untuk kita. Ini, apa yang terjadi di sini? Ibumu di mana? Dia di mana? Tidak mungkin. Dulu kalau dia marah, aku cuma perlu minta maaf. Marahnya langsung reda. Aku telepon dulu. Gak diangkat. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Chen Wei. Apa maksud ibumu ini? Kapan ayah dan nenek pulang? Mungkin dia masih punya sedikit uang. Kita tunggu lagi. Tunggu dia di luar, merasakan pahitnya hidup. Nanti, pasti dia akan pulang. Bu, aku sudah terlambat kerja. Kenapa kamu nggak bangunin aku? Chen Wei, apa maksud ibumu ini? Baju yang aku ganti kemarin gak dicuciin. Mau pakai apa aku kerja? Makin tua makin gak berguna. Ibuku. Sepertinya belum pulang. Apa? Bukannya kamu bilang ibumu pasti pulang? Lihat, apa aku bilang. Dia, pasti gak akan lama-lama ngambek sama aku buka pintunya ya. Bu, Lihatlah kalian yang compang-camping ini. Memang tanpa Muying, kalian jadi tidak berdaya. Bu, yang penting hari ini aku naik jabatan. Dan Chen Wei juga sibuk kerja. Menurutku, kalian lebih baik panggil lagi pembantu yang gajinya 1,5 juta sebulan itu. Setelah kejadian Lele yang lalu, dia pasti sudah kapok, gak berani sembarangan lagi. tapi, Kamu jangan ikut campur. Kalau saja gaji kamu bisa lebih tinggi, mana mungkin sampai begini keadaannya. Masa harus cari pembantu dari kampung, yang gajinya cuma 1,5 juta, langsung saja, sewa babysitter profesional? Ibu benar. Dalam keadaan seperti ini, memang mustahil tanpa pembantu. Dan nanti, Lele juga perlu ada yang antar ke TK. Aku kan harus kerja, aku nggak punya waktu. Masuklah. ini uang makan untuk hari ini dan besok. Jangan lupa antar Lele ke sekolah ya. Baik. Hari ini kita jarang-jarang bisa kumpul. Ayo, kita foto bersama, lalu posting di media sosial. Masuk, masuk, ayo masuk semua. Cantik ya? Cantik. Pantasan gak angkat teleponku. Ternyata sembunyi di sini menikmati hidup. Ayo, Ying, makan udang. Dulu kan, kamu suka banget ini. Tak terkira sudah bertahun-tahun. Kalian masih ingat hal-hal kecil ini. Tentu saja, dulu kan kamu adalah jenius lukisan Tiongkok di kelas kita. Kalau saja dulu kamu tidak menikah. Bu, bisa gak jangan cari masalah? Di rumah sekarang berantakan. Cepat ikut aku pulang. Saudara. Kita kenal. Bu, bisa gak jangan pura-pura? Aku sudah minta maaf. Kamu mau bagaimana lagi? Bisa gak lebih mengerti? Jangan terus-terusan membahas masa lalu.
Chen Wei, ibumu jarang-jarang bisa kumpul dengan kami, ingin bersantai sejenak. Masak sebagai anak bersikap seperti itu? Bersantai? Aku dan Mei Mei sibuk kerja setiap hari. Di rumah ada segudang urusan yang harus ditangani. Kami saja gak punya waktu bersantai, masa dia bisa enak-enakan di sini? Dia kan ibumu. Lele butuh diurus. Shen Mei butuh ada yang masakin. Bu, ayo, ikut aku pulang. Jadi, aku memang pantas melayani seluruh keluargamu seumur hidup. Sampai nggak berhak buat bernapas lega? Begitu? Bu, aku tahu. Kamu cuma mau minta lebih banyak uang, buat kasih ke anak angkat di luar itu, kan? Hah? Kamu bilang, berapa sih yang kamu mau? Baru kamu mau ikut aku pulang? 3.000 sebulan cukup enggak? Rp4.000 cukup enggak, Bu? Jangan terlalu serakah. Aku kasih kamu tinggal dan makan gratis di rumah, cuma urus anak setiap hari, masak 3 kali sehari. Masa segitu aja kamu masih nggak puas? Aku nggak akan kembali ke rumah itu lagi, buat melayani kalian sekeluarga. Nggak mau melayani lagi, ya? Baiklah. Kalau gitu, jangan makan sama sekali. Ternyata benar. Ayahku nggak salah. Kamu memang lubang tanpa dasar yang nggak bisa dipenuhi. Pembawa sial. Sudah mengisap darah kami habis-habisan, masih nggak puas. Sekarang bikin rumah tangga kecil kami juga nggak tenang. Kamu berani memukul aku? Aku ini anak kandungmu? Dasar apa kamu pukul aku? Kamu pergi dari sini. Pergi. Baik. Aku pergi. Kamu pasti akan menyesal. Yingzi. Kamu nggak apa-apa? Apa kamu kesel? Kami antar kamu ke rumah sakit ya? Aku nggak apa-apa. Cuma kesel banget. Aku istirahat sebentar aja udah baikan. Maaf ya. Sudah merusak suasana semua orang. Kamu nggak merusak suasana? Itu Chen Wei yang nggak ngerti diri. Yingzi, ngomong-ngomong, aku ada info nih, tentang lomba festival seni lukis Tiongkok, ini diadakan tingkat kota. Kamu tertarik ikut coba? Aku bisa. Coba aja dulu, katanya hadiahnya sampai 100 juta, loh? Coba aja. Oke. Aku ikut. Main mahjong? Datang, pasti datang. Aku langsung ke sana sekarang. Sebulan cuma 1.500. Suruh aku kerja sebanyak ini. Mimpi kali. Halo, nak. Kamu datang cari ibu siang nanti. Ibu masakin iga buat kamu. Biar nutrisimu lebih terpenuhi. Oke, oke. Chen Wei, kamu di rumah? Bos bilang buat naik jabatan harus isi data. Ijazah, kamu ingat nggak aku taruh di mana? Chen Wei. Asisten rumah tangga. Mati di mana sih? Semuanya nggak bisa diandalkan. Chen Wei, tadi aku panggil, kenapa nggak nyahut? Dokumenku kamu lihat nggak? Kenapa malam-malam lampunya nggak dinyalain? Gelap gulita, nggak kelihatan apa-apa. Chen Wei, malam ini nggak bisa. Aku harus cari dokumen. Maaf, Bu Guru, saya terlambat. Kalian sebagai orang tua, apa nggak mau anaknya lagi? Kok nggak ada satupun yang jemput? Maaf sekali. Mohon dimaklumi.
Ayah, kenapa ibu nggak jemput? Ibu sibuk kerja. Ayah antar kamu pulang. Xiao Mei kok pulang lebih awal? Anakku masih di dalam. Kamu siapa? Kok ada di rumahku? Xiao Mei, jangan takut. Ini anakku. Aku yang telepon suruh dia datang. Siapa sangka si brengsek ini? Kamu bilang, kok bisa berbuat hal konyol kayak gini? Sungguh celaka. Dasar brengsek. Jangan gerak. Udah kejadian, ya udah gimana lagi? Mei, kamu di rumah? Chen Wei sudah pulang? Kalian berdua. Kejadian tadi, jangan berani-berani cerita ke siapapun. Kalau sampai ada orang ketiga yang tahu, aku usir kalian semua. Gajian pun jangan harap dapat, dengar nggak? Dengar. Aku pasti nggak akan bocorkan sepatah kata pun. Mei, sudah kupanggil berapa kali? Kenapa kamu cuekin aku? Aku nggak dengar. Kamu merokok? Mana mungkin? Ayah, ini apa? Hai Cheng. Villa Seaview nomor 1. Dari mana ini? Kamu tanya aku? Aku juga mau tanya kamu. Di sini tertulis namamu. Masa kamu nggak tahu? Bu, Sertifikat rumah ini, hadiah dari Jiahang untukku. Kalau nggak percaya, kalian bisa buka dan lihat. Ternyata wanita itu bicara yang sebenarnya. Bu, ibu kok datang? Aku ini sengaja datang untuk kasih tahu kalian. Rumah ini, besok aku berikan sebagai hadiah ulang tahun untuk Awei. Hadiah ulang tahun? Ibu angkat. Dengan keahlian ibu seperti ini, lomba festival seni lukis Tiongkok seminggu lagi, pasti juara 1. Dasar anak ini. Cuma bisa bikin ibu angkat senang. Ibu angkat, perkataan ibu salah. Sueyan bicara jujur, masa dibilang cuma bikin senang? Ibu angkat, villa nomor 1, sudah diatur sesuai selera ibu, semuanya selesai direnovasi. Besok sudah bisa pindah masuk. Ini kunci villanya. Sebenarnya, rumah ini mau diberikan ke Chen Wei. Tapi anak kandungku yang durhaka itu, dan keluarganya, sangat kejam. Mereka mengusirku keluar rumah. Sudah waktunya cari pengacara. Untuk ambil kembali rumah itu. Awei, suka nggak? Kalau nggak suka, aku tarik kembali. Bu, suka. Bu, ibu benar-benar ibuku sendiri? Hadiah ulang tahun yang ibu kasih ke aku, nggak ada yang lebih dari 1.000 rupiah. Giliran Chen Wei ulang tahun, langsung dikasih Villa Seaview nomor 1 di pusat kota. Ibu terlalu pilih kasih. Bodoh. Rumah ini sebenarnya dibeli untuk kalian berdua suami istri. Kebetulan ulang tahunnya, belum sempat tambahin namamu. Besok pesta ulang tahun, diadakan di Seaview nomor 1. Aku sudah janji sama orang properti untuk datang. Langsung tambahin namamu di sana. Gimana? Sekarang puas? Chen Wei, lihat. Ini baru namanya orang tua. Nggak kayak ibumu itu, pakai uang kita buat bantu orang lain. Dulu seharusnya kayak bapakmu, mati kecelakaan. Masih bisa dapat uang. Terima kasih, Bu. Menantumu ini, kedepannya pasti bakal berbakti pada ibu. Jiahang. Ini. Halo ibu, saya kepala pelayan di villa ini. Mulai sekarang, saya dan para pembantu yang akan merawat kehidupan sehari-hari ibu. Jiahang, ibu tidak pantas menerima ini. Lebih baik kamu bawa mereka kembali saja. Ibu lebih suka sendiri, lebih tenang. Baik. Semua sesuai keinginan ibu. Tapi kepala pelayan ini bisa merawat keseharian ibu. Ibu harus menerimanya.
Kalau tidak, saya akan khawatir lagi. Ibu, saya mau menerima telepon dulu. Direktur Chen, rekaman CCTV sudah diambil, perlu Anda datang untuk memverifikasinya. Baik, saya segera ke sana. Ibu, saya ada urusan, saya akan keluar sebentar, jika ibu ada keperluan apapun telepon saya kapan saja. Bu, villa yang ibu berikan ini, hanya lihat pintu depannya saja sudah megah. Ayo masuk lihat. Ayo. Benar-benar bagus ya. Apa, Direktur Chen kembali lagi? Saya yang lihat. Bu, kenapa pintunya tidak bisa dibuka? Bu, kuncinya. Kuncinya. Apa kamu taruh di dalam tas? Jangan cari-cari lagi. Ini bukan tempat yang kalian mampu tinggali. Apa yang kamu omongkan? Villa ini adalah rumah yang mertuaku belikan untukku. Bung, jangan-jangan kamu dibohongi. Tahu, ini tempat apa? Ini adalah villa nomor 1 Ocean View. Dulu saat rumah ini sedang dibangun, banyak pengusaha besar yang berebut mati-matian untuk mendapatkannya. Dengan orang di sampingmu yang pakai jaket bulu palsu ini, semuanya barang palsu. Mana ada kemampuan beli di sini? Kamu? Bu, cepat keluarkan kuncinya. Biarkan kami masuk, biar mukanya babak belur. Kuncinya tidak ketemu. Begini. Awei, sekarang kamu telepon perusahaan pembuka kunci. Suruh mereka datang buka pintu ini. Setelah kita masuk, mereka pasti percaya. Baik. Kalian mau buka pintu rumah siapa? Bu, kenapa kamu bisa ada di sini? Bu, ini. Kenapa nenek tua ini ada di sini? Dia ini. Aku tahu. Pasti saat kita tidak perhatikan, mencuri kuncinya. Lalu diam-diam tinggal di sini sendiri. Benar-benar watak asli susah diubah. Tabiat buruk tetap ada. Aku bilang juga kok di tas tidak ketemu. Ternyata dicuri kamu. Bu, kamu mau bagaimana lagi? Kamu harus membuatku di rumah mertuaku tidak bisa angkat kepala baru kamu mau lepaskan aku? Chen Wei. Rumah ini benar-benar hadiah dari Jiahang untukku. Rumahmu? Villa nomor 1 ini adalah tabungan setengah hidup ibuku untuk hadiah ulang tahun Chen Wei. Tidak ada hubungannya sedikit pun denganmu, ngerti? Ibu mertua. Aku tahu keluargamu miskin. Kamu ingin orang lain memandangmu dengan lain? Tapi kamu tidak boleh seperti ini. Mengambil jerih payah kami dan mengklaim sebagai milikmu. Anak-anak semuanya melihat dengan mata kepala sendiri. Mertua. Lebih baik usir ibuku keluar. Orang yang merebut sarang orang lain pantas mendapat hukuman. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Siapa yang berani sentuh ibu? Lepaskan. Kamu? Nyonya tua. Dia cuma nenek-nenek kampungan yang asli desa. Pantaskah dia dipanggil Nyonya? Nyonya baik-baik saja? Apa Nyonya terluka? Ah Wei, sudah sampai sejauh ini. Kenapa kamu masih belum sadar? Chen Wei, aku heran kenapa ibumu tiba-tiba berani begini. Ternyata di luar, ada laki-laki lain yang jadi pelindungnya. Sungguh tidak menghormati almarhum ayahmu. Ibu. Selama bertahun-tahun ini, ibu menyubsidi anak angkat orang lain itu. Karena ibu adalah kandunganku, aku tahan saja. Tapi ibu tidak menjaga kehormatan, mencari laki-laki lain di luar. Ibu tega pada almarhum ayah? Ibu memukulku? Aku pukul kamu. Karena kamu durhaka dan tidak berbakti.
hanya karena dengar hasutan orang lain. Berani memfitnah ibu kandungmu sendiri. Bahkan jika ayahmu masih hidup, dia pasti tidak akan mengampuni anak durhaka sepertimu. Hasutan. Mu Ying, rumah ini adalah hadiah ulang tahun dari ibuku untuk Chen Wei, tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Coba lihat, nama siapa yang tertulis di sertifikat rumah ini. Bahkan jika di sertifikatnya tertulis nama Chen Wei, lalu apa? Pengacara saya akan segera tiba. Dia akan menjelaskan apakah rumah ini benar milikku atau bukan. Apakah sertifikat ini sah atau tidak. Ibu, sudah sampai saat ini, bisakah ibu berhenti berpura-pura? Ibu tidak punya malu lagi? Ibu mertua, aku sarankan jangan terus tersesat dan berbuat salah. Jika sisa kasih sayang terakhir dari anak kandungmu habis terkikis, pada akhirnya ibu bahkan tidak punya tempat untuk menua, nanti menyesal pun sudah terlambat. Aku, Mu Ying, kesalahan terbesar dalam hidupku adalah membesarkan si anak durhaka ini. Kalau kau masih saja bertahan dan tidak pergi, jangan salahkan aku kalau nanti tidak enak. Akhirnya datang juga. Besok kau harus tepat waktu ke villa nomor 1 untuk mendaftarkan nama properti itu atas nama putriku. Ingat, semua harus berjalan lancar dan rapi, sempurna. Jangan sampai ada sedikit pun kesalahan. Tenang saja, Bu. Pasti akan selesai dengan baik. Kukira cuma datang seorang pengacara untuk tanda tangan. Tak disangka, kantor pengacara kecil mereka itu cukup paham sopan santun, membuatku terlihat sangat terhormat. Silakan masuk, silakan duduk. Pengacara Lin, sebenarnya, yang mana dari kedua orang ini Nyonya Chen? Yang bisa tinggal di villa nomor 1. Latar belakang keluarganya pasti sangat terpandang. Dan dari kedua orang ini, yang satu berpakaian mewah, tangan tanpa kapalan sedikit pun. Yang satu lagi berpakaian sederhana. Bagaimanapun dilihat, tidak mirip orang yang mampu tinggal di villa nomor 1. Pastinya, nonamu pasti adalah orang yang ini. Terima kasih, Ibu. Silakan masuk. Silakan. Minggir. Ibu, apa Ibu baik-baik saja? Menurutku, soal ini perlu kita beritahu Pak Chen. Dia sibuk. Jangan beritahu dia dulu soal ini. Tapi, Pak Chen, ini rekaman dari kamera pengawas saat kejadian. Kakak, kenapa kau bisa berubah menjadi seperti ini? Asisten khusus, Maksudmu Pak Chen? dia memperlakukan ibu angkatku seperti ini, tidak layak menduduki posisi ini. Baik, Putar balik, pulang. Cepat. cepat putar balik. Ibu? Ternyata selama 8 tahun ini, ibu hidup seperti ini. Ini semua salah anakmu yang tidak berbakti. Tidak bisa segera menyadarinya. Bu, rumah ini benar-benar megah. Ini beberapa kali lebih besar dari rumah kita yang dulu. Rumah ini terlalu mewah. Lafit 1982. Bu? Bolehkah saya membukanya dan mencicipi sedikit? Kalau suka, minumlah. Nanti, semua barang di rumah ini adalah milik kalian. Bu, punya ibu mertua seperti Anda, ini benar-benar keberuntungan yang kudapat dari kehidupan sebelumnya. Anda ini, selalu memikirkan aku dan Xiao Mei, aku pasti akan berbakti kepada Anda di kemudian hari. Inilah anak kandung yang kubesarkan seumur hidupku.
Pada akhirnya, apa yang kudapat? Sepucuk surat pemutusan hubungan keluarga. Baiklah. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Pengacara Lindsay. Anda. Bagaimana Anda tahu nama saya? Sebelumnya, saya pernah menyusun draft perjanjian niat untuk mengalihkan villa nomor 1 kepada Chen Wei. Sekarang secara resmi dibatalkan dan menyatakan sertifikat kepemilikan villa ini yang terdaftar atas namanya tidak akan memiliki kekuatan hukum apapun. Jadi Anda adalah nyonyamu? Benar. Maaf nyonyamu, barusan saya tidak mengenal orang penting. Banyak melakukan pelanggaran. Harap Anda memakluminya. Anda sedang apa? Bukankah Anda dibayar ibu saya untuk mengurus prosedur penambahan nama properti untuk kami berdua? Kenapa membungkuk ke nenek tua ini? Cepat tambahkan nama mereka berdua, jangan buang-buang waktu. Tambahkan nama? Nona. Sepertinya Anda belum memahami situasinya ya? Ini adalah dokumen asli sertifikat hak milik villa nomor 1. Di atasnya tertulis dengan jelas nama nyonyamu. Villa ini, sejak awal hingga akhir, adalah milik pribadi nyonyamu. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Kenapa harus ditambah nama kalian? Nonamu, silahkan lihat. Ini adalah sertifikat rumah yang terdaftar atas nama Tien Chen Wei. Berdasarkan keinginan Anda sebelumnya untuk mengalihkan hak, ini dibuat sementara, tapi belum disahkan secara final. Jadi, asalkan Anda menandatangani perjanjian ini, sertifikat sementara yang lama itu akan segera batal. Sekaligus, Tien Chen Wei juga akan kehilangan semua hak atas villa ini. Bu, ini bagaimana? Bukannya katanya rumah ini dibeli untuk kami berdua? Kok jadi milik nenek tua ini? Bu, cepat katakan, Bu. Bu, ini benar atau tidak? Bukannya ibu bilang rumah ini dibeli untuk saya? Terlebih lagi, di dokumen ini kok sama sekali tidak ada hubungannya dengan ibu? Kamu dengarkan omong kosong mereka buat apa? Dia cuma nenek-nenek kampungan asli desa. Seumur hidup hemat, sepatu bagus saja tidak terbeli. Mana mungkin dia sanggup beli villa semahal ini? Iya juga. Ibu mertuaku memang tidak pernah kaya. Menurutku, orang-orang ini sepertinya aktor bayaran yang dia sewa untuk menipu kita. Memang tidak tahu malu. Hampir saja aku tertipu. Pergi sana. Jangan berlagak di sini. Pergi. Tante Zhao, saya datang. Maaf, macet di jalan, jadi terlambat. Sekarang kita urus prosedur penambahan nama di sertifikat ya. Bahan-bahannya sudah saya siapkan. Urusan tambah nama tidak mendesak. Kamu lihat dulu. Mereka pura-pura jadi pengacara profesional untuk menipuku. Cepat katakan, perbuatan mereka ini melanggar hukum, kan? Bisa tidak mereka dihukum? Usir mereka keluar. Menyamar sebagai pengacara? Pengacara Lin. Pengacara Lin, kok bisa ada di sini? Waktu saya masih kuliah dulu saya sangat mengagumi Anda. Anda adalah panutan saya dengar. Anda diwakilkan oleh dia. Untuk Chen Wei dan Shen Mei. Mengurus prosedur penambahan nama di sertifikat rumah. Ya, betul. Pengacara Lin, saya. Semua dokumen terkait sudah saya siapkan. Tidak usah. Kamu lihat baik-baik. Ini apa? Pengacara Lin, maaf, saya salah. Saya terlalu gegabah. Saya tidak memverifikasi dengan jelas langsung menerima kuasanya. Ini baru sertifikat rumah villa nomor 1 yang asli. Di sini tertulis jelas nama nyonyamu. Saya akan segera membatalkan perwakilan dari Tante Zhao. Saya tidak akan membantunya mengurus prosedur penambahan nama yang melanggar aturan dan tidak masuk akal ini. Saya akan berdiri teguh di pihak Anda dan nyonyamu. Melindungi hak dan kepentingan yang sah. Baik. Chen Wei. Aku ini ibumu sendiri. Kamu malah tidak percaya padaku?
Sertifikat rumah ini hadiah dari Jiahang untukku. Kalau tidak percaya, buka dan lihat sendiri. Ma, aku salah. Aku mohon, jangan tanda tangani perjanjian pembatalan ini. Tolong jangan tarik kembali rumahnya, ya? Dulu waktu aku masih sekolah, cuma perlu nangis dan mengakui kesalahan. Ibuku meski harus naik kereta semalaman, akan datang menghiburku. Kenapa kali ini? Aku sudah berlutut minta maaf, tapi dia sama sekali tidak memberi toleransi. Ma, Aku bukan ibumu. kamu cuma seorang vampir yang hanya bisa menghisap darah anak kandung sendiri. Selama ini, uang yang kuberikan padamu, kau sembunyikan untuk membantu anak angkat orang lain itu. Sekarang dia sudah sukses. Dia memberimu kekayaan dan kemewahan. Lalu kamu bisa tanpa ragu menendangku pergi. Di dunia ini, mana ada ibu yang pilih kasih sepertimu? Apa benar aku pilih kasih pada Jiahang? Waktu kecil dulu, ada yang mengirim mangga. Kamu ingin memakannya, tapi kamu alergi mangga. Karena itulah aku berikan pada Jiahang. Hanya karena hal kecil ini, kau membenciku selama setahun. Inikah yang disebut pilih kasih? Atau hatimu sendiri yang terlalu sempit? Kemudian, aku selalu menuruti keinginanmu dalam segala hal. Mengalah padamu. Tapi aku sama sekali tidak menyangka sikap mengalahku ini justru membentuk dirimu yang tidak tahu terima kasih dan tidak bisa membedakan benar salah. Alasan. Semuanya cuma alasan. Dari kecil sampai besar, kau selalu memihak anak angkat asing ini. Menghisap darahku, menguras tenagaku, memberikan segalanya padanya. Lalu aku bagaimana? Mu Ying, aku ini anak kandungmu? Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Pengacara Lin, bawakan perjanjian pembatalan itu. Baik. Ibumu. Tunggu. Kamu boleh saja menandatangani perjanjian pembatalan ini, tapi kamu harus melunasi semua biaya hidup dan tempat tinggal di rumah anak perempuanku. Selama 8 tahun terakhir ini, lunasi semuanya. 1 sen pun tak boleh kurang. Kalau tidak, kami akan menginap di sini dan tidak pergi. Semua orang jangan harap bisa tenang. Baiklah. Biaya hidup dan tempat tinggal selama 8 tahun ini, aku akan menggantikan ibu angkatku untuk melunasinya sampai tuntas. Jiahang, kok kamu datang? Ibu angkat, Jiahang. Mungkinkah dia itu orang yang masih muda, tapi sudah menguasai dunia bisnis, membangun kerajaan bisnis, hanya dengan kekuatannya sendiri, berhasil mencapai puncak industri, raksasa bisnis termuda itu? Bapak Jiahang. Nenek tua ini, sebenarnya siapa sih? ibu angkat, selama aku ada di sini, tidak ada yang berani mengganggumu. Kakak, aku bisa menggantikan ibu angkat untuk melunasi biaya ini. Tapi bukankah kamu juga harus menghitung dengan baik? Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak yang sudah ibu angkat berikan untukmu? Apa yang kamu omongkan? 8 tahun ini, ibu angkat setiap bulan melunasi cicilan rumahmu 4.000 yuan. Selama 8 tahun penuh, tidak pernah terputus. Dia juga menjadi pembantu gratis untuk kalian. Mencuci, memasak, mengerjakan pekerjaan rumah, siang dan malam. Bukankah semua ini harus dihitung dengan baik? Terus kenapa? Itu hutangnya kepada Chen Wei. Sudah, jangan bicara lagi. Xiao Mei, ayo kita pergi. Aku tidak mau pergi. Hari ini kalau tidak ada kejelasan, aku tidak akan pergi kemana-mana. Kamu kembali. Dulu aku benar-benar buta, menikah dengan orang tak berguna sepertimu. Kenapa masih belum pergi?
Apakah harus kusuruh kalian keluar? Ibu angkat, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku hanya tidak mengerti. Mengapa setelah kakakmu menikah, bisa berubah seperti ini? Ibu angkat? Aku tahu Anda sedih dan terluka. Di kartu ini ada 3 juta yuan. Silakan Anda pakai sesuka hati. Tenang saja. Selama aku ada di sini, tidak ada seorang pun yang berani mengganggumu. Chen Wei, dasar pengecut, orang tak berguna. Villa tepi pantai itu seharusnya memang milikmu. Lihat kamu ini, sama sekali tidak mau memperjuangkannya. Apakah kamu masih laki-laki? Sialan, aku benar-benar sial. Menikah turun dengan orang tak berguna dan pengecut sepertimu. Kalau bukan karena ibumu bilang, rumah itu adalah hadiah ulang tahun untukku, mana mungkin aku berani membentak ibuku dan mengusirnya keluar? Aku cuma sebentar tidak ada, langsung lempar tanggung jawab ke aku. Memangnya kenapa? Aku berusaha agar nama anak perempuanku bisa masuk sertifikat rumah, salah juga, intinya, kamu memang tidak punya kemampuan. Kalau kamu punya setengah kemampuan Chen Jiahang, mana mungkin aku repot-repot seperti ini? Chen Wei, aku tidak peduli caranya bagaimana, villa dengan pemandangan laut itu harus kamu kembalikan padaku. Kalau tidak, kita cerai. Baik, aku tahu. Halo, media? Aku punya berita besar. Ini tentang ibuku. Ibu angkat? Ibu sudah bersusah payah selama bertahun-tahun. Sudah waktunya ibu beristirahat dengan tenang. Pekerjaan seperti ini, serahkan saja padaku. Tidak apa-apa, Jiahang. Aku juga tidak bisa diam. Dengan masak sedikit ini, hatiku jadi tenang. Ibu angkat, ibu berikan kesempatan pada Jiahang untuk berbakti pada ibu. Yingzi, kamu benar-benar beruntung, anak angkat lebih berbakti daripada anak kandung sendiri. Benar-benar membuat kami iri sekali. Iya, betul. Lihat, sekarang kamu berseri-seri. Wajahmu jauh lebih baik dari dulu. Bisa dibilang penderitaan sudah berakhir. Sayangnya, setelah kamu pergi, keluarga anak sulungmu jadi kacau balau. Pembantu yang disewa, pekerjaan rumahnya berantakan, belum lagi. Makanan yang dimasak sama seperti makanan babi, sulit ditelan. Yang lebih lucu lagi, pembantu itu mulutnya cerewet. Setiap kali anak sulungmu dan menantunya bertengkar, keesokan harinya, kami pasti bisa tahu dari mulutnya dengan jelas. Mereka tidak aku pedulikan. Tapi Lele. Bagaimana kabar Lele? Yingzi, aku tahu kamu mengkhawatirkan Lele. Tapi, Lele sudah tinggal di asrama, sekolah menyediakan makan dan tempat tinggal. Kamu ini, jangan khawatir. Iya, benar. Jangan jadi lemah hati, berpikir untuk pulang. Tidak sampai segitunya. Syukurlah. Ngomong-ngomong, lomba lukisan Tiongkok akan segera dimulai. Kamu juga jangan terlalu memaksakan diri, penghargaan juga tidak terlalu penting. Kita ikut saja, yang penting partisipasi. Baik. Iya, ibu angkat. Bagaimanapun juga, aku dan Sueyan akan selalu menemanimu. Aku baru saja dipromosikan. Kenapa memecatku? Salahkan dirimu sendiri karena menyinggung orang yang tidak seharusnya kamu singgung. Kamu mau apa? Lepaskan aku? Ini rumahku, nanti kalau suamiku pulang dan melihat, kita berdua akan kena masalah. Panik apa? Dia kan belum pulang. Dan ini sangat seru, apa kamu tidak suka? Sayang, kapan kamu mau cerai sama dia? Aku sudah nggak sabar nih. Wah, jangan buru-buru dong. Tunggu sampai aku dapetin villa pemandangan laut itu. Baru cerai juga nggak apa-apa. Kalau si nenek tua itu ngotot nggak mau kasih.
Gimana? Aku lihat si nenek tua itu akhir-akhir ini sangat keras kepala. Sama sekali nggak anggap Chen Wei. Kamu buru-buru apa sih? Aku sama Chen Wei sudah berembuk. Nanti saat si nenek Muying ikut lomba lukis Tionghoa siaran nasional, media yang kita cari akan gembar-gemborkan hal ini. Nanti, dia demi menekan desas-desus, menjaga nama baiknya, pasti nurut aja serahin sertifikat rumah ke kita. Sayang, kamu memang pinter. Studio siarannya sudah disiapkan? Sudah siap semua, host? Para hadirin di tempat, para netizen di ruang siaran, halo semuanya, lomba festival seni lukis Tionghoa tingkat kota ini segera dimulai. Mari kita beri tepuk tangan. Sudah nunggu lama banget. Akhirnya dimulai juga. Iya, kan? Yang bisa ikut lomba di panggung ini semua adalah tokoh besar di dunia lukis Tionghoa. Yang duduk di barisan pertama sana, itu Bapak Li Song Tao. Beliau adalah Direktur Lembaga Lukis Tionghoa Provinsi kita, spesialisasi lukisan pemandangan. Lalu yang di sampingnya, Ibu Zhang Manyun, beliau adalah seniman lukis tingkat nasional. Lukisan bunga dan burung beliau sangat hidup. Beliau adalah tokoh penting di dunia lukis Tionghoa kita. Bisa ketemu langsung mereka, sudah sangat berharga. Anda pasti Ibu Zhang Manyun, ya? Sudah lama mendengar nama besar Anda. Lukisan halus Anda sangat detail dan ekspresif. Bisa dibilang contoh teladan di industri. Hari ini bisa bertemu, sungguh suatu kehormatan. Bapak Li terlalu sungkan. Lukisan pemandangan Bapak, goresannya kuat, maknanya dalam. Saya sangat mengagumi. Saya masih harus banyak belajar dari Bapak. Guru, Guru yang ini, apa karya representatif Anda sebelumnya? Saya cuma ibu rumah tangga. Gak ada karya yang bisa dibanggakan. Datang hari ini juga cuma sekadar hobi, ikut meramaikan saja. Yingzi semangat. berikutnya, lomba festival seni lukis Tionghoa tingkat kota secara resmi dimulai. Persilakan Ibu Muying naik ke panggung. Ibu Muying, silakan naik ke panggung. Muying, nama ini kedengaran familiar. Aku ingat. Dia bukan wanita yang baru-baru ini viral di internet, yang memaksa anak kandungnya sendiri sampai terpojok itu? Masih berani juga dia datang ikut lomba lukisan tradisional? Memaksa anak kandung sendiri sampai terpojok, itu apa-apaan? Aku dengar-dengar, kehidupan pribadinya tidak teratur sama sekali. Sudah tua-tua, suka menggoda pria tua di mana-mana. Sungguh memalukan. Kalau aku jadi dia, sudah lama aku bunuh diri. Turun, 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 turun. turun. Orang yang kelakuannya buruk seperti ini pantas ikut lomba seni. Sungguh menodai seni lukisan tradisional. Cepat turun, turun. Turun. Maaf, dokter. Bisa tolong dipercepat? Lomba lukisan tradisional yang diikuti ibu angkatku kalau terlambat nanti sudah selesai. Aku masih ingin menyemangati ibu angkatku. Hasil pemeriksaan kehamilannya baik-baik saja. Nona Sueyan, kalian bisa pergi. Terima kasih, dokter. Terima kasih atas kerja kerasnya, dokter. Lihat sayang, ini benar-benar mengagetkanku. Di dunia ini ternyata ada nenek tua yang tak tahu malu seperti ini. Mengambil uang anak kandungnya sendiri, lalu main serong di luar. Akhirnya, kena penyakit kotor. Sudah begini, masih mau ikut lomba lukisan tradisional. Sungguh menodai seni. Lomba lukisan tradisional? Bukankah itu yang diikuti ibu angkat? Sungguh menjijikkan. Nenek tua ini namanya siapa? Aku akan mengecamnya di internet, aku akan menghujamnya sampai sadar. Sekalian untuk mengumpulkan pahala bagi anak dalam kandunganku. Agar orang jahat seperti ini tidak merugikan orang lain lagi. Dia kayaknya namanya Muying. Namanya Muying. Jiahang, itu ibu angkat. Ibu angkat kayaknya sedang dalam masalah. Kamu siapa? Berani-beraninya mengambil ponselku. Cepat kembalikan. Kalau tidak, aku laporkan ke polisi. Cukup. Cukup. Pak, silakan dilihat sesuka Anda. Lihat selama apapun boleh. Ibu angkat. Ini ibu angkat. Jiahang, kita cepat pergi selamatkan ibu angkat. Baik, Ada apa, Jiahang? Sueyan. Aku ingat, bukankah kamu kenal akademisi Zhou, otoritas tertinggi di dunia medis? Segera hubungi dia, suruh dia segera datang ke sini.
Kesalahan yang dituduhkan pada ibu angkat, hanya dia yang bisa membersihkan. Baik, Aku benar-benar tidak memiliki kehidupan pribadi yang tidak teratur. Semua berita di internet itu adalah fitnah. Aku bisa menjadi saksi. Kalau kamu tidak sakit, kalau begitu, ini apa? Kalau kamu tidak sakit, lalu, apa ini? Ini tidak mungkin. Laporan tes ini pasti bukan milikku. Ada yang mengutak-atiknya. Bu, sudah sampai saat ini, jangan keras kepala lagi. Hadirin sekalian, alasan kami umumkan hari ini adalah untuk mencegah sampah masyarakat seperti ini merusak kompetisi ini. Kalian tidak tahu, waktu aku pulang sebelumnya, aku lihat ibuku bersama beberapa pria bergumul. Aduh, pemandangan itu, aku malu mengatakannya. Panitia kalian, ada apa? Bagaimana bisa membiarkan orang yang berkelakuan buruk dan terkenal jahat seperti ini masuk? Ini sama saja mencemari seni lukis tradisional. Memalukan kami yang hadir di sini, semua orang. Benar sekali, sangat menjijikan. Orang seperti ini harus diblokir di seluruh internet, baik online maupun offline. Mu Ying bukan orang yang berkelakuan buruk. Kalian salah paham. Kamu begitu membantunya? Jangan-jangan kamu juga sakit? Lagi pula, yang satu menarik yang lain. Benar. Yang dimainkan orang tua lebih heboh daripada yang kita mainkan. Mungkin saja, sudah sakit dari dulu. Harap tenang di tempat. Ibu Mu Ying, kami baru menerima pesan dari panitia. Panitia menganggap kelakuanmu tidak pantas, dampaknya sangat buruk, sehingga memutuskan untuk segera membatalkan kualifikasi Anda. Silakan turun. Bu, kamu sudah tidak punya jalan keluar. Jangan melawan lagi. Kalau sekarang kamu bisa bersikap baik, serahkan rumah padaku, dan 3 juta dari Chen Jiahang itu berikan padaku, mungkin aku masih bisa membersihkan namamu. Kalau tidak, reputasimu akan hancur total. Dicemooh seumur hidup, dihina, seperti tikus kelaparan di jalanan. Inikah anak kandung yang kubesarkan seumur hidupku. Demi uang, dia malah bersekongkol dengan orang luar untuk mengakaliku seperti ini. Memaksaku di hidupku ini. Dosa apa yang telah kulakukan? Terimalah nasibmu. Kita para perempuan, terutama di usia segini, nilai keberadaan kita kan cuma untuk membuka jalan dan berkorban buat anak. Lagi pula, seumur hidupmu kamu sudah terbiasa kerja keras. Hak apa yang kamu punya untuk menikmati kemewahan? Ibu angkat, Jiahang, Itu kan CEO grup pelayaran, Chen Jiahang. Dia menguasai setengah sumber daya dunia bisnis, muda dan sukses. Dia tokoh legendaris di kota kita. Kenapa dia datang ke sini? Dan memanggil nenek tua ini ibu angkat? Coba lihat, yang di samping Chen Jiahang itu, bukan akademisi Zhou, katanya. Dia adalah otoritas di bidang ilmu penyakit menular dan ilmu laboratorium di dalam negeri. Lembar hasil lab yang dia periksa, tidak pernah ada yang salah, dan para ahli dari berbagai rumah sakit besar harus menghormatinya. ibu angkat. Maaf, aku terlambat datang. Membuat ibu menderita. ibu angkat baik-baik saja. Direktur Chen. Jangan sentuh dia. Nenek tua ini tidak bersih, dia kena penyakit kotor. Kalau menular ke kamu dan istrimu, celaka nanti. Akademisi Zhou, tolong periksa lembar hasil lab ini untukku. Baik. Lembar hasil lab ini palsu. Stempel di atasnya, data pemeriksaan, bahkan tanda tangan dokternya pun palsu. Ini disambung secara manual, dipalsukan. Tidak bisa dipercaya. Lembar hasil labnya palsu. Chen Wei, cuma demi sedikit uang, kamu bersama ibu mertua dan istrimu memalsukan hasil tes laboratorium dan memfitnah ibumu mengidap penyakit kelamin.
Menghancurkan reputasinya dan memaksanya untuk mengalah nurani kamu diberi makan anjing ya? Sangat keterlaluan. Demi uang mengakali ibu kandung sendiri. Sungguh tidak punya hati nurani. Saya usulkan seluruh internet memboikot babi hutan yang tidak tahu terima kasih ini. Ya, boikot dia. Boikot. Ibu angkat. Kakak hari ini sungguh keterlaluan. Bekerja sama dengan orang luar memalsukan hasil tes, dan bahkan menghina serta memfitnah ibu di depan umum. Ibu angkat. Kali ini benar-benar tidak bisa lagi memanjakan mereka. Jiahang, hukumlah sesuai kesalahannya, jangan ragu-ragu. Jangan mempertimbangkan saya. Juga jangan mempertimbangkan ikatan keluarga. Karena ikatan keluarga ini sudah putus sejak dia memfitnah saya. Tadi itu. Ayo. Bawa mereka semua ke kantor polisi, tangani sesuai hukum. Ibu. Jangan. Nyonya Chen, saya salah. Saya benar-benar tahu salah Nyonya Chen. Saya sudah tua begini, saya benar-benar tidak bisa masuk penjara. Nyonya Chen. Bawa pergi. Nyonya Chen? Ibu saya kan anak kandung ibu. Jiahang. Saya ingat Chen Wei. Bekerja di perusahaan anak dari grup pelayaran. Saya minta kamu, setelah dia keluar dari penjara langsung pecat dia. Jangan berikan dia bantuan pekerjaan apapun lagi. Baik, ibu angkat. Chen Wei. Jangan salahkan ibu karena keras hati kamu yang membiarkan mertuamu memfitnahku. Kamu yang berulang kali menyakiti hati ibu. Maka jangan salahkan ibu karena sudah keras hati. Sueyan. Tidak baik. Sueyan mau melahirkan. Sueyan, Perutnya sakit. cepat bawa ke rumah sakit. Cepat. Ibu angkat. Anda sudah menunggu di sini setengah hari belum istirahat sama sekali. Minum sesuatu untuk mengganjal perut. Jangan sampai kelelahan. Kalau tidak, Sueyan tahu juga akan khawatir. Jiahang. Sueyan di dalam sana sedang menderita sekuat tenaga. Teriakannya yang berulang-ulang ini. Aku mendengarnya, hati jadi sedih. Aku benar-benar tidak bisa makan. Dokter, bagaimana keadaannya? Ibu dan anak perempuan selamat. Bagus sekali Jiahang, kamu sudah jadi ayah. Pak Chen, mengenai waktu keluarnya Chen Wei dan lainnya. Dari penjara di sini sudah ada kabar pasti, Shen Mei dalam 3 hari, Chen Wei, 7 hari Zhao Xulian terlibat kasus yang lebih serius. Hukumannya lebih berat, diperkirakan butuh 1 bulan baru bisa keluar. Baik, segera beritahu perusahaan anak, pada hari Chen Wei keluar dari penjara, langsung proses prosedur pemecatan. Cepat lihat, dia sudah mendekam, 7 hari di penjara, sekarang masih berani datang kerja, wajahnya benar-benar tebal. Benar sekali, tidak hanya di penjara. Masih membiarkan mertuanya memfitnah ibu kandungnya. Bahkan bakti yang paling dasar pun tidak ada. Orang seperti ini apa bedanya dengan binatang? Chen Wei, kamu dipecat. Ini prosedur pengunduran diri. Setelah tanda tangan, cepat pergi. Ibu. Maaf. Aku salah. Seharusnya tidak membiarkan mereka menyakitimu. Jika ada kesempatan lagi, aku pasti akan berdiri di pihakmu. Bu? Ibu. Ibu pergi ke pasar ikan pagi-pagi sekali ya? Ya. Di luar anginnya kencang, jangan sampai masuk angin. Nggak apa-apa, asal Awei suka. Ibu akan masak lagi lain kali. Cepat duduk. Baik. Pergi semua. Chen Wei, kamu kenapa sih? Gila, permainan yang bagus, dirusak sama kamu. Aku nggak akan pernah main ke rumahmu lagi. Apa-apaan ini? Nona Shen. Laki-laki macam apa yang kamu cari ini? Yang kayak gini, nggak punya kemampuan, laki-laki pengecut, di kampung halaman kami, bahkan nggak punya hak bicara.
apalagi marah-marah ke menantu perempuan. Chen Wei, dasar pengecut. Kalau bukan karena kamu, aku dan ibuku sampai masuk penjara, menderita seperti itu. Sekarang kamu berani ya? Kamu berani-beraninya membalik meja. Kamu itu siapa? Chen Wei. Dulu ibuku sudah berkali-kali menasihatiku, supaya aku menikah dengan anak orang kaya. Aku yang bodoh, buta mata, menikah dengan orang tak berguna sepertimu. Kalau saja aku dengar nasihat ibuku dari dulu, menikah dengan anak orang kaya, apa aku harus menderita bersamamu? Chen Wei, aku lagi ngomong sama kamu, kamu tuli apa bisu? Oke, kamu cuekin aku, ya. Kalau kamu berani, jangan pernah ajak aku bicara seumur hidup. Jangan pernah ajak aku bicara. Nona Shen, masih marah sama si pecundang itu? Nggak worth it. Lihatlah anakku. Ganteng, pintar. Sekarang punya pekerjaan bagus. Kamu mending pertimbangkan anakku. Lebih baik daripada sama si pecundang ini, menderita, kan? Aku ngerti, kamu keluar aja. Lihatlah, si kecil kita, cantik banget ya. Ibu Zhang, jangan biarkan ibu angkatku kecapekan. Dia belum istirahat beberapa hari ini. Biarkan dia istirahat sebentar. Hati-hati. Bocah bodoh, menggendong bayi kita sendiri. Di dalam hatiku ini, senangnya enggak ketulungan. Mana mungkin capek. Ibu, kamu sudah merawatku. Sampai lomba lukis Tiongkok yang sudah dipersiapkan lama itu, nggak bisa ikut. Aku masih merasa bersalah. Bocah bodoh. Ngomong apa sih? Lomba ini sepenting apapun. Mana ada yang lebih penting dari nyawamu dan anak ini? Yingzi, gawat, ada masalah besar. Ada apa? Yingzi, kamu harus siap mental. Shen Mei selingkuh sama anak pembantu yang dulu mereka berduaan, bikin Chen Wei langsung emosi dan main tangan. Ibu, Shen Mei. Berani-beraninya kamu mengkhianatiku, kamu berani mengkhianati aku? Memangnya kenapa kalau aku mengkhianatimu? Lihat dirimu sekarang, masih ada gunanya apa? Uang gak punya, kemampuan juga gak ada. Kerjaan yang bagus pun jadi hilang karena kamu. Sekarang kamu masih berani mengaturku? Aku ini suamimu. Chen Wei, aku sudah muak. Ayo kita cerai. Cerai? Mimpi. Ada pembunuhan? Dialah yang membunuh. Chen Wei, kamu diduga melakukan pembunuhan berencana. Sekarang kami akan menahanmu sesuai hukum. Silakan ikut kami. Baik. Tapi aku punya satu permintaan. Bisakah ibuku datang menjengukku? Ibu? Aku salah. Kumohon, ibu harus memaafkanku. Membunuh Shen Mei. Apa kamu menyesal? Aku tidak menyesal. Yang paling kusesali adalah mengkhianati jerih payah ibu. Membesarkanku. Ibu? Aku tahu ibu tidak akan memaafkanku. Aku ingin meminta satu hal. Kumohon, rawatlah anakku. Sampai besar. Lele masih kecil? Tidak boleh tidak ada yang merawatnya. Tenang saja. Anak. Tidak bersalah.
Aku akan merawatnya dengan baik. Membesarkannya sampai dewasa. Membuatnya tumbuh sehat dan selamat. Ibu. Maafkan aku. Sungguh, maafkan aku. Ibu, anak tidak berbakti. Di kehidupan berikutnya, aku ingin jadi anak ibu lagi. Ibu angkat, ayo kita pulang. Nenek Lele sangat merindukanmu. Lele baik. Nenek ajak kamu pulang.